Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mul wa salahi sya'an ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر وجالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا ولذريتنا ولأهل بيتنا ولتلاميذنا ولجيراننا ولأحبابنا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق الواجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بجاه سيدي ولدي عدنا جامعة لكل نية صالحة وزيادة ومحبة في شرف الحبيب المحبوب وخصوصا خاصة إلى حضرة من نويناهم وأنت تعلم بهم وبأسمائهم رضي الله عنهم أجمعين أعاد الله علينا من بركاتهم وكراماتهم وأنوارهم وأسرارهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية على من نواه أسلافنا الصالحون ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli daratin alfa marrah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Para asatid yang hadir yang sama-sama kita muliakan, para tetuha, para sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Menyambung ke istiqomahan pelajaran kita, fa insyaallah sampai halaman 350 daripada kitab Irsyadul Ibad yang saya pegang. Wa bil isnadil ladzi yattasulu ila al-musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim wa anwarihim wa asrarihim wa nafahatihim fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rincian. Disunatkan membacanya secara tartil walaupun untuk masyarakat bukan Arab ya, maksudnya membaca Al-Quran itu disunahkan membacanya secara tartil walaupun tadi untuk masyarakat yang bukan Arab. Artinya secara umum masyarakat yang bukan Arab tuh mereka walaupun tidak paham ya, tapi tetap dibaca secara tartil supaya ya jelas mengikuti daripada perintah Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila ya. Dan itu biasanya juga di samping mengikuti perintah Al-Quran, daya resap atau seakan-akan menjadikan Al-Quran itu seperti pengobat atau obat bagi segala penyakit hati itu, fa insyaallah bisa didapatkan. Lebih-lebih kalau memang diiringi dengan pemahaman dan pentadabburan yang luar biasa atau lebih lagi. Nah, sekali lagi walaupun untuk masyarakat bukan Arab yang tidak memahaminya, yaitu membacanya dengan tenang dari satu huruf ke huruf berikutnya tanpa harus berhenti-berhenti atau terputus-putus.
Dan membaca huruf dengan tartil itu lebih utama dibanding tidak tartil, jelas ya. Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, sekiranya aku membaca satu surah dengan bacaan tartil, maka itu lebih aku sukai dibanding membaca Al-Quran seluruhnya tanpa tartil. Nah, jadi perbandingannya satu surat dengan sebukuan Al-Quran. Satu surat yang dibaca dengan tartil itu lebih beliau sukai ketimbang membaca 30 juz tapi tidak tartil tadi itu. Makanya kita tidak perlu buru-buru sebenarnya apa yang mau dikejar. Kita ngejar cepat khatam, lalu kita pikir itu pasti pahalanya lebih besar. Belum tentu ya, belum tentu bacaan Al-Quran yang lebih banyak didapat sekali duduk dan bisa secepatnya khatam mengalahkan itu daripada orang yang baca Qurannya lawas baru khatam ya, karena faktornya sedikit-sedikit. Kenapa sedikit-sedikit? Karena dibacanya dengan tertil pelan. Jadi kalau seandainya kita jujur membaca Quran itu yang kita incar adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka mestinya di saat membaca Quran itu yang kita pikirkan, yang kita targetkan itu adalah mana yang paling disenangi Allah. Nah, yang disenangi Allah pasti tartil. Berikut juga tadabburnya ya, perenungan isi ayatnya. Walaupun dengan kita seperti itu menjadikan bacaan kita lambat ya, menjadikan bacaan kita lambat, itu tidak apa-apa. Jadi misalnya kita cari terjemahan Al-Quran, mencoba nih untuk ya sekedar meraba-raba isinya, tapi jangan memandai-mandai, nafsiri, itu beda nanti. Nah, namun secara umum kan Al-Quran itu biasanya melalui terjemah itu kita bisa kayak tahu global garis besar permasalahannya itu apa. Nah, baca terjemah, baca seayat, tengok terjemahnya, oh rupanya ayat ini kira-kira gambarannya seperti ini. Nah, seperti itu tuh maksudnya ya, baca satu terjemah satu. Tapi kalau orang yang sudah mahir, paham, dia tidak perlu lihat terjemah lagi. Dengan membaca ayat tuh dia spontan kayak penterjemahan di dalam hati itu sudah berjalan dewek. Nah, bagi orang-orang yang memang dia pernah mempelajari ilmu tafsir, pernah mempelajari bahasa Arab, nah, jadi dia sudah bisa menterjemahkan dewek kayaknya secara hati itu. Ya, kita ambil contoh lah ya, misalnya kita baca Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, kalau dibaca santai gitu, di saat kita membaca tadi kan sudah ada bayangan-bayangan terjemahan di dalam hati kita. Alif Lam Mim, kitab suci Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, dia menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi yang bisa mendapatkan petunjuk Al-Quran itu adalah orang yang bertakwa. Nah, timbul pertanyaan, orang bertakwa itu seperti apa sifatnya? Nah, baru kita lanjutkan ayat. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Oh, orang yang bertakwa itu kata Allah, orang yang beriman kepada yang gaib. Siapa yang gaib? Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha gaib. Atau boleh juga diarahkan yang gaib-gaib ini perkara-perkara yang memang gaib, yang belum terjadi. Kayak alam kubur, kayak hari kiamat, kayak surga, neraka, semuanya adalah perkara gaib. Lalu lanjut, wa yuqimunas shalah. Orang yang bertakwa itu sifatnya orang yang setiap harinya selalu mendirikan sholat, memelihara sholat lima waktunya, ya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menafkahkan sebahagian daripada rezeki yang telah Allah berikan. Kami berikan, kata Allah, kepada mereka.
Oh, berarti sifat orang yang bertakwa itu selalu membelanjakan hartanya dalam kebaikan. Sebahagian aja, tidak semua ada Allah minta. Apa di antara pembelanjaan harta yang Allah berikan untuk kebaikan? Nafkah keluarga, memberi makan anak bini, beli beras, beli lauk. Itu mimma razaqnahum yunfiqun. Nyokolahkan anak, kalau ada waktunya sedekah, ya. Nah, kalau ada waktunya sumbangan ini, sumbangan itu, sumbangan ini, sumbangan itu. Nah, itu mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, baru kita diam sesaat misalnya nih, kita putus ayatnya di situ. Kita merenung nih. Ini kira-kira aku masuk dah ya kategori orang-orang yang bertakwa yang dibilang sama Allah tadi. Beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat, membelanjakan harta yang Allah berikan kepada hal-hal yang kebaikan. Nah, kalau kita misalnya, alhamdulillah, ternyata semua sifat orang yang bertakwa yang disebut tadi ada pada diriku. Alhamdulillah, bersyukur aku termasuk yang diberi pertolongan, diberi taufik, diberi hidayah oleh Allah, ternyata bisa mengamalkan isi yang disebut Al-Quran tadi. Mudahan aku betul-betul dijadikan Allah Ta'ala menjadi orang yang bertakwa. Nah, masuk tuh. Cuma kalau bangsa tadi baca blub, kita baru segitu tadi tuh, kawan sudah baca entah 2-3 lembar sudah. Nah, lebih afdol kita. Kenapa? Karena ada pentadaburan. Itu yang mahal itu macam itu, ya. Mahal. Kemudian sebagian ahli, maksudnya ulama ahli Al-Quran, ulama ya, sebagian ahli lain mengatakan disunatkan berhenti untuk setiap ujung atau akhir ayat. Nah, berhenti, wakaf maksudnya. Di antara yang berpendapat demikian ialah Imam Abu Amr Al-Qari. Nah, Imam Abu Amr termasuk salah satu imam qiraah sab'ah ya. Nah, ya itulah sudah lazim lah kita bisa rasul ayat, ujung ayat itu memang biasanya kita wakaf gitu. Dan hendaklah pembacaan dilakukan dengan sikap khusyuk, penuh perhatian, jangan sambil main-main, ya kan? Kadang kawan nih baca Quran sambil megang HP, kadang lirik Qurannya, kadang lirik HP-nya, lagi sambil balas WA misalnya. Wah, ini kan jelas sangat tidak sopannya begitu. Padahal Allah melalui Rasul mengatakan, man arada ayyukallima rabbah falyaqra'il Qur'an. Barang siapa yang ingin berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia membaca Al-Qur'an. Jadi seakan-akan kita tuh sedang berdialog dengan Allah taala. Masa sedang berdialog sama Allah taala sambil diseling-selingi dengan berhubungan pula sesama manusia. Ya, artinya beweaan tadi itu maksudnya. Nah, kan sangat tidak sopan. Kita aja kalau bercakap sama pejabat rasanya mau tak kita sambil begawi-gawi macam itu tadi? Tak mungkin kan. Emangnya lebih mulia pejabat itu ketimbang Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ketika berhadapan dengan Allah kita kurang perhatian, kurang konsen begitu. Dan merenungkan serta merendahkan diri atau merendahkan hati, sebab isinya lah yang menjadi tujuan dan harapan. Quran itu isinya yang harus diperhatikan. Dan dengan cara itu akan dapat menerangkan hati. Nah, betul nih, fasih penting ya, tetapi yang lebih penting itu isinya. Walaupun kefasihannya kurang, asalkan tidak salah secara tajwid. Ya contohnya di misal tadi. Kayak ayat tadi aja. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada orang bacaannya fasih secara bacaan, tapi dalam realitanya sembahyangnya balang kambingan ibaratnya macam itu. Ya.
kemudian menafkahkan sebagian harta idak pula alias pamalar. Nah itu berarti dia cuma fasih di bacaan. Lebih bagus kita bacaan tidak fasih nian tapi salah tidak juga gitu. Nah ya artinya tuh kan ada baca orang yang memang fasih merdu pula. Nah kita bacaan tidak kayak gitu, bacaan kita tuh biasa-biasa saja, gaya-gaya lurus aja lah ya. Tetapi tadi makai, nah itu lebih baik. Kalau mau lebih baik lagi kombinasi tadi, udah fasih bacaannya makai pula, nah luar biasa ya. Kemudian dan dengan cara itu akan dapat menerangkan hati. Kemudian Imam Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, berapa banyak orang yang membaca Al-Quran sedangkan Al-Quran mengutuknya. Ini sudah sering kita jelaskan perihal riwayat hadis ini ya, rubbata lil Quran wal Quran yal'anu. Pertama adalah orang yang dikutuk Quran itu karena baca salah dan tidak mau belajar ya. Nah, jadi jangan sampai tidak belajar ilmu Al-Quran, belajar sama guru-guru yang memang mumpuni di bidangnya. Nah, kalau kita bacaannya kita betul, selamat kita. Kalau kita bacanya salah pun, tapi sembari terus memperbaiki dengan belajar tadi, kita tetap betul juga. Soalnya belajar Bang. Yang salah itu sudahlah bacaannya salah, tidak mau pula diperbaiki dengan belajar, luput 2 kali berarti. Maka dia termasuk yang diancam dengan hadis riwayat Imam Anas bin Malik tadi. Ya. Kemudian satu lagi yang dikutuk Quran itu adalah yang tidak makai. Nanti bertolak belakang dengan isi Al-Quran. Isi Al-Quran itu kalau dia perintah, berarti kalau kita tinggalkan perintah itu ada makai namanya. Kita dikutuk Al-Quran juga, walau seindah apapun bacaan kita. Nah, kalau isinya larangan, kok kita terjang? Padahal bacaan Quran kita merdu, kita dikutuk juga sama Al-Quran. Kenapa? Faktornya tidak makai tadi. Diriwayatkan di dalam kitab Taurat, kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Di situ ada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wahai hambaku, tidakkah engkau merasa malu kepadaku? Telah datang kepada engkau sebuah surat dari salah seorang saudara engkau, sedang engkau berada di perjalanan. Kemudian engkau pun duduk karenanya, lalu membacanya. Gara-gara dapat surat dari saudara tadi, saking perhatiannya kita duduk dulu, baca bagus-bagus ya. Menelitinya huruf demi huruf sehingga tidak ada lagi yang terlewatkan oleh engkau sedikit pun. Sedangkan ini adalah kitabku yang kuturunkan kepada engkau. Perhatikanlah berapa banyak penjelasan-penjelasan firman yang telah disampaikan kepada engkau, dan berapa kali kuulang-ulang untuk engkau di dalamnya agar engkau dapat merenungkannya secara panjang lebar. Tetapi kemudian engkau justru berpaling darinya. Apakah aku lebih rendah dalam pandangan engkau dibanding salah seorang dari saudara engkau itu? Ini kayaknya Allah nyinggung kita. Ya memang seperti itu kan keadaan kita. Wahai hambaku, salah seorang saudara engkau datang kepada engkau, maka engkau pun menghadapkan diri engkau kepadanya dengan segenap wajah engkau. Engkau perhatikan ucapan-ucapannya dengan sepenuh hati engkau. Apabila ada seseorang yang menyela atau merisaukan engkau, niscaya engkau pun memberi isyarat agar ia diam. Biasanya jangan ganggu nih, aku lagi konsen kan gitu. Itu ketika berpandir sama saudara kita. Nah, kini aku datang menghadap kepada engkau dan berfirman kepada engkau,
tetapi justru hati engkau berpaling dariku. Apakah aku lebih rendah dalam pandangan engkau dibanding salah seorang dari saudara engkau? Nah, lagi-lagi Allah nyinggung kita. Maha mulialah Allah dengan kemuliaan yang sebesar-besarnya dari diperlakukan seperti itu. Jadi kita kalau bercermin dari keterangan ini, maka menjadi sadarlah kita bahwa secara jujur kita masih dikategorikan orang yang kurang beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya wajar kalau bahasa kurang beradab nih, hidup kita lebih banyak susah-susahnya ya, lebih banyak payah-payahnya. Kenapa? Karena kurang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ya, gara-gara kita tidak beradab tadi. Secara logika kalau Allah tuh sayang cinta sama kita, status kita adalah kekasih Allah misalnya, jadi kayak wali itu, wah itu menderu kan pertolongan akan datang kepada kita. Nah, beberapa faidah. Pertama, di dalam kitab Al-Majmu'. Kitab Al-Majmu' ini kitab karangan Al-Imam An-Nawawi. Al-Majmu' ala Syarhil Muhaddab. Disebutkan siapa yang menyibukkan diri untuk menghafal lebih dari sekadar surah Al-Fatihah, maka itu lebih baik dibanding sholat sunnah. Ya, ada kesibukan nih, mau kita kerjakan sholat sunat, apa kita sibukkan diri kita menghafal lebih dari sekadar suratul Fatihah itu. Maka di sini disebutkan lebih baik kita menghafal Al-Quran itu. Sebagian ulama mutaakhirin memfatwakan bahwa sibuk menghafal Al-Quran itu adalah lebih baik dibanding seluruh ilmu-ilmu yang bersifat fardu kifayah, kecuali ilmu yang bersifat fardu ain. Nah, kalau ilmu itu bersifat fardu ain, memang kita butuhkan untuk kesempurnaan ibadah hari-hari kita. Mungkin fardu ain itu ibaratnya ilmu tentang berwudu, supaya wudu kita menjadi lebih benar, macam mana airnya itu statusnya air yang mutlakah atau tahur yang suci mensucikan, apa bedanya sama air mustakmal, air mutanajis ya. Nah, sehingga kita menjadi tahu, sehingga nanti kaitannya kan bukan hanya wudu, juga istinja, bersih apa. Nah, itu fardu ain. Kalau memang itu harus lebih didahulukan, yaitu memang harus lebih didahulukan ketimbang kita menghafal. Karena menghafal ini kan Al-Quran ini tidak wajib, cuma sunnah aja. Kalau memang kita betul-betul kosong, alhamdulillah tidak ada disibukkan dengan hal-hal apapun, pengen dapat keutamaan lah. Misal kalau kita mencoba menghafal sebatas kekuatan hafalan yang Allah berikan kepada kita, nah itu utama ya, utama. Karena setiap orang tuh kadar hafalannya juga lagi-lagi berbeda antara satu dengan yang lain. Nah, itu yang pertama tadi. Faidah yang pertama. Menyibukkan diri untuk menghafal Quran itu lebih baik daripada ilmu-ilmu lain ya. Dan dibanding sholat sunnah. Yang kedua, bahwasanya melupakan satu ayat atau satu huruf Al-Quran walau demi kesibukan untuk sesuatu yang penting seperti mempelajari ilmu fardu ain, tetaplah merupakan dosa besar. Wah, ini jadi ancaman nih. Kita kalau sudah diberi Allah kesempatan untuk menghafal satu ayat saja, itu maka wajiblah bagi kita memelihara hafalan kita itu, supaya jangan sampai hilang atau lupa. Berarti harus sering dideres, diulangi lagi ya. Kalau dia lupa gara-gara kita punya kesibukan untuk sesuatu yang penting seperti mempelajari ilmu fardu ain tadi, kayak air segala macam tuh, lupa hafalan ayat kita, maka tetaplah
merupakan dosa besar. Wah, ini risiko bagi kita ya. Yang ketiga, sesungguhnya wajib bagi orang yang telah hafal, apabila ia sudah baligh, maka ia wajib memperbaiki keadaannya, seperti penguasaan yang baik, bersikap sederhana, dan sebagainya. Seperti apabila ia sering berhenti bacaannya atau banyak salahnya, ia harus terus-menerus menguasai keadaannya, baik ia sudah dihafalnya dan tidak boleh mengurangi dari yang telah dihafalnya. Jadi wajib untuk menjagalah ini seperti tadi. Kemudian yang keempat, haram hukumnya merobek lembaran yang di dalamnya terdapat tulisan Al-Quran tanpa ada perlunya. Ya. Kalau ada perlu, misalnya untuk ada lembaran Al-Quran Tuha tuh, kadang kan banyak tuh di rumah kita peninggalan kakek kita atau abah kita buruk sudah Qurannya, ya, sehingga hanya beletaan saja. Kalau sekedar beletaan kita tetap bisa merawatnya, disimpan di lemari, ada kacanya, ya mungkin agak selamat. Tapi kalau dibiarkan handar, ditaruh di atas lemari, berdebu, ujungnya banyak tai tikus, karena najis, maka mau tidak mau kita terpaksa membakarnya. Boleh, ya. Tujuannya apa tadi? Untuk supaya dia tidak jatuh kepada tempat yang kotor, ya seperti tadi. Kalau dibiarkan banyak tai tikus, berarti kan benajis jadinya tuh mushaf Al-Qur'annya. Daripada dia benajis, mendingan dibakar. Nah, atau maklumlah barang kayak gitu tuh nanti kalau giliran kita masih hidup, insya Allah kita bagus aja menjaganya. Tapi giliran nanti kita sudah puyuh, apalagi meninggal dunia, bisa gak anak cucu kita merawat Quran sebagaimana kita merawatnya? Jangan-jangan nanti malah nyecer-nyecer, jatuh-jatuh kemana-mana. Kadang tidak paham, dijadikannya pembungkus nasi uduk misalnya. Nah, kan ada model seperti itu tuh, gara-gara ketidakpahaman. Lebih bagus tadi apa? Dibakar. Niatnya aja yang penting ditata. Membakar itu bukan untuk menghinakan, tapi niat membakar seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman bin Affan itu untuk memelihara Al-Quran supaya jangan jatuh kepada hal-hal yang tak bagus tadi. Lalu kemudian kalau sudah dibakar, perhatikan abunya. Abunya jangan dibuang ke tong sampah. Sama berarti salahnya. Abunya itu jangan juga dibuang ke ke parit-parit yang di belakang rumah kita, yang mohon maaf lahir batin kadang di situ orang bercibuk, buang sampah segala macam. Ya. Nah, tapi abunya itu diawurkan atau ditaburkan ke tempat yang tidak dilalui orang. Bagaimana caranya? Atau ada juga pendapat yang bilang dilempar ke laut. Ya, dibawa ke tengah laut sana. Nah, baru ditaburkan ke sana. Tujuannya itu tadi untuk menyelamatkan. Ada satu pendapat yang pernah saya dapatkan tuh dikubur, gali tanah, baru dipendam ke dalam tanah. Ya, tanah tentu tanah yang bersih. Ya, seakan-akan seperti itu. Yang intinya juga tanahnya adalah tanah yang tidak dilewati orang pada umumnya. Jangan nabur tanah di hadapan rumah kita, orang berlingkangan lalu-lalu di situ. Ada kena juga. Nah, jadi seakan-akan terpenuhi adab-adab itu yang betul niat kita semata-mata untuk menyelamatkan. Nah, dipersilahkan dengan cara membakarnya, karena terjadi juga di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Makanya ada bahasa Rosem Utsmani itu. Sebelumnya Al-Quran itu kan di zaman sahabat, Abu Bakar As-Siddiq sudah ada, Sayyidina Umar pun sudah ada. Nah, lalu dibakar oleh Sayyidina Utsman bin Affan, lalu dikumpulkan menjadi satu. Kalau kemarin itu masih sifatnya bertaburan, bentuk tulisan-tulisannya ada yang diulang-belulang, ada yang di daun, ada yang di mana-mana begitu. Nah, akhirnya disatukan menjadi satu mushaf, dikenal dengan mushaf Rosem Utsmani tadi itu. Jadi niatnya memelihara istilahnya. Kemudian
atau menelannya selain meminum air bekas hapusannya. Ini kertas nih, bertulis ayat Quran atau Bismillahirrahmanirrahim, ditelan, haram hukumnya. Ya, kenapa? Karena bercampur nanti dengan kotoran yang ada di perut kita. Beda sama kayak ditulis di piring pakai tinta, ya. Nah, lalu kemudian setelah itu atau tinta boleh, atau kadang-kadang juga minyak, kayak minyak ja'faran kata orang, tuh ditulis. Nanti dikasih air baru dilebur. Nah, sudah ada lagi berbentuk tulisan itu kan baru diminum. Nah, itu boleh. Nah, makanya di sini selain meminum air bekas hapusannya. Nah, aku boleh gitu. Tapi kalau beikungan tadi kertas jelas-jelas tidak bisa tulisannya tidak bisa terlebur, memang asli berbentuk tulisan gitu, lalu kertasnya kita telan, nah itu tidak boleh. Ini sama dengan waktu kita belajar kitab Al-Wasaya, kan ada amalan yang lupa saya bacaannya itu karena panjang bang. Nah, itu tulisan itu ditulis di atas kertas, lalu kemudian masukkan ke botol kecil, baru diselipkan ke kain kafan mayit. Ya. Maka itu boleh. Soalnya kenapa? Andaikan tubuh mayit itu membusuk karena rontok segala macam namanya di dalam tanah, tapi dia tidak akan masuk ke dalam botol itu tadi. Nah, maka posisi tulisan yang ada di dalam botol itu aman. Kalau langsung lembaran kertasnya diselipkan, tidak boleh. Soalnya kenapa? Nanti kan tubuh mayit itu rontok tadi, bahkan bisa membusuk, bernama bercampurlah dengan kertas yang bertulis ayat Quran tadi, sama dengan dianggap kita menajiskannya. Nah, jadi harus dimasukkan ke satu wadah yang sekira-kira tubuh kita tuh kalau rontok tidak akan masuk ke dalam wadah itu tadi. Itu tadi yang saya contohkan, botol tadi yang paling nyaman. Kadang ada juga orang yang mengatakan kayak bambu dan apa-apa gitu, ya. Sekali lagi sekira-kira najis itu tidak masuk ke situ. Kemudian juga haram membiarkan Al-Quran berada di lantai. Nah, di wadah kita masih sering nih, bukan Qurannya, Yasin biasanya. Ya, Yasin di Quran juga, cuman orang lebih bisa mengistilahkan Yasin. Kadang waktu acara malam Jumat, kenduri, bahaul atau apa kayak gitu, wah, narok di lantai. Nah, kayak mana tuh hukumnya? Haram. Ya. Haram membiarkan Al-Quran berada di lantai atau menjulurkan kaki ke arahnya. Nah, karena rendah tadi berselunjur kita, setentangan kaki kita sama Quran. Jangan, lain kalau kayak gini rehal. Nah, ditaruh di sini kaki kita menyelunjur gitu, istilahnya menginjak ke arah sini, tapi posisinya dia lebih tinggi, itu masih tidak apa-apa. Kalau dia rendah sejajar tidak boleh. Ya. Atau meletakkan uang perak di atasnya, tidak boleh juga uang diletakkan di Quran. Kadang duit 100.000 misalnya supaya jadi diambil tuyul, diselipkan ke Quran, kayak lebih berharga duit gitu daripada Quran. Nah, itu salah juga kita. Demikian juga dengan kitab-kitab ilmu syariat. Nah, di kitab pun tidak boleh juga meletakkan duit. Dan dianjurkan untuk meningkatkan hafalan, dan dianjurkan berdiri untuk menghormatinya seperti berdiri menghormati orang yang berilmu. Nah, di tengah ngangkat-ngangkat Quran itu kalau bisa berdiri, ya, jadi penuh ta'zim. Kemudian sebuah kisah pendek dikisahkan oleh Imam Yusuf Al-Maliki bahwasanya Imam Abu Bakar bin Purok tidak pernah tidur di tempat di mana di situ terdapat Al-Quran saja. Jadi ada satu tempat misalnya khusus Quran aja di situ. Ada mau beliau tidur di situ, ya. Apabila ia ingin tidur maka ia akan pindah dari tempat yang ada Al-Quran khusus gitu.
atau ia lakukan sebagai penghormatan terhadap kitabullah azza wa jalla Al-Quran. Nah, saking beradabnya beliau, ada mau tidur di tempat yang khusus ada Quran. Sama lah sebenarnya kayak ada rehal di rumah kita tuh khusus untuk apa namanya tuh, Quran, memang andakan Quran. Nah itu banyak ulama yang memegang rehalnya pun dalam keadaan berwudu, saking menghormati, karena di situ khusus biasa digunakan untuk Al-Quran. Nah kalau dia tidak khusus bebaslah. Itu saking bentuk apanya tadi, memuliakan Al-Quran. Nah, pasal tentang keutamaan beberapa surah, wallahu a'lam bissawab. Kita cukupkan ya. Mudah-mudahan yang kita kaji seada-adanya ini dijadikan oleh Allah Ta'ala menjadi ilmu nafi', manfaat berkah dunia akhirat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.